Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidil gharril muhajjalin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa qaidina wa imamina Muhammadin alaihi afdhalus salat wa azka taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan yang mulia, bulan agung, bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tilawatana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasul teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan tabi'in. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalannya insyaallah taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara momentum Ramadan yang terjadi dalam sejarah umat Islam, Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Futuhat. Syahrul, bulan, Futuhat, kemenangan. Bulan kemenangan, bulan kejayaan, ya, bulan penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai front untuk i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara futuhat, kemenangan kaum muslimin di bulan Ramadan itu, dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada momentum besar namanya penaklukan kota Mekah, atau dalam sirah dikenal dengan namanya Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ketika Rasul diusir setelah 13 tahun dakwah di Mekah, kemudian Rasul nanti tahun ke-8 Hijriah Rasulullah kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota itu, membersihkannya dari berbagai berhala, kesyirikan, dan kembali kepada pangkuan Islam, gitu ya. Setelah Rasulullah 8 tahun hijrah. Nah, ini
dalam penaklukan kota Mekah tersebut ada berbagai nilai akhlak, adab, value yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara menaklukkan satu kota, adabnya bagaimana, akhlaknya seperti apa. Meskipun dalam peperangan sekalipun, Islam tetap menjunjung tinggi moralitas, menjunjung tinggi nilai, ya, meskipun dalam situasi kecamuk perang. Nanti itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kenapa mesti ada jihad di dalam Islam? Ini digambarkan dalam satu dialog antara seorang sahabat yang diutus waktu itu bertemu dengan namanya Rustum. Rustum ini panglima Persia. Persia waktu itu, ya, kekuatan besar, super power selain dari Romawi. Nah, Persia hari ini itulah Iran, ya, Iran, Irak itu dulu masuk dalam negara-negara Persia. Nah, mereka agamanya nyembah api, ya, takdis sunnah, mereka mensucikan api pada masanya. Pasukan kaum muslimin pada waktu itu datang ke Persia, ya, jamaah sekalian. Kemudian sebelum terjadi peperangan ada dialog. Kaum muslimin mengutus namanya sahabat Rabi'i bin Amir. Rabi'i bin Amir. Jadi kalau sejarah panjangnya itu, Panglima Rustum dia menyiapkan tenda besar, tenda panglima, ya. Kemudian dibentangkan permadani tiap empuk menuju tenda di mana dia tinggal. Kemudian sebelum masuk ke tenda di mana Rustum ada di dalamnya, itu dibuat lubang kecil jemaah sekalian. Yang kalau jalan normal itu nggak bisa, harus menunduk, harus merunduk. Nah, ini semuanya adalah upaya politik gitu dari Rustum supaya ini utusan mentalnya down, supaya dia jiper lah bahasa kita, supaya dia jiper, kena mental ya. Nah, permadaninya mewah, kemudian Panglima Rustum menyiapkan pasukan, kemudian juga para penasehat militer dihadirkan dengan senjata lengkap. Sementara Rabi'i bin Amir, ini sahabat ini datang menemui Rustum. Dia bawa kuda biasa aja. Ibaratnya kalau sekarang ya bawa Avanza gitu ya. Nah, bawa kuda biasa. Kemudian dia pakaiannya juga nggak mewah, pakaian sederhana aja. Pakaian sederhana. Nah, cuman Rabi'i ini mentalnya baja, mental kuat. Ketika dia datang turun, dia hunus pedangnya, kemudian pedangnya itu dihunus ya, sambil jalan itu pedangnya itu dikenakan permadani itu, dia tarik, dia seret tuh pedangnya, ya, diseret pedangnya dan menyobek permadani yang dihamparkan. Dia ingin mengatakan, saya enggak silo, saya enggak takut dengan kemewahan yang kalian tampakkan. Mental saya enggak ngedon. Ketika mau masuk, kan lubangnya kecil pendek. Nah, supaya merunduk itu. Jadi dipaksa untuk merunduk sebelum masuk. Merunduk supaya ya merunduk kepada Panglima Persia itu. Rabi'i ini pintar jamaah saya. Dia bukan kepala dulu, mohon maaf, tapi dia membelakangi. Jadi kalau membelakangi apa dulu tuh yang ngadep tuh? Nah, pantatnya dulu. Itulah cerdasnya. Ya. Nah, setelah itu nanti terjadi dialog. Dalam dialog itu singkatnya Rustum nanya begini, kalian datang kemari mau ngapain? Nah, kata Rabi'i ini dia menyampaikan 3 poin ini.
Kata beliau, laqad itta'athana Allah. Pertama, kami ini diutus sama Allah. Ya, bukan untuk menaklukkan, bukan untuk menjajah, membawa agama yang benar, membawa Islam. Ya, bawa Islam. Dan ingat sejarah kita jamaah sekalian. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan pedang, ya, tidak dengan peperangan, dengan damai oleh orang-orang yang berdagang. Nah, dia persuasif juga. Ridhi bin Amir itu sampaikan. Dan ingat jamaah sekalian, kemarin, ya, kalau di sini puasanya hari apa waktu kemarin? Kamis, ya. Berarti kemarin tanggal 9, ya. Sekarang kita tanggal 10. Itu tuh kalau dalam sejarah, kemarin itu bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam hitungan Hijriah 9 Ramadan 1364. 9 Ramadan, ya, 1447. Harinya tuh pas tuh Jumat tuh. Harinya pas, tanggalnya pas kemarin tuh. Jadi kalau hitungan Hijriah Indonesia ini sudah 83 tahun merdekanya dalam hitungan kalender Hijriah. 83 tahun yang ada. Di hari yang pas, hari Jumat 9 Ramadan, ya, 1364, 9 Ramadan 1447. Kata hari ini apa? Ibta'asanallah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk apa? Supaya manusia bebas dari menyembah sesama manusia, jadi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, supaya mereka nggak takut sama orang, tidak taat kepada manusia, tapi taatnya itu sama Allah, bukan taat kepada hawa nafsu. Nah, yang kedua, wa min juril adyan ila adlil Islam. Kami juga datang untuk apa? Membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Karena misalkan di Persia, ya, di Persia itu manusia tidak bebas. Manusia kadang suka diadu. Kemudian manusia jamaah sekalian, di agama mereka ada namanya agama Zoroaster, ada juga agama Mazdakiyah. Di ajaran agama mereka itu, ajaran agama Zoroaster misalnya, orang boleh nikah dengan anak perempuannya atau ibunya. Si anak laki-laki ini boleh nikah sama ibunya. Jadi kalau bapaknya meninggal, maka anak laki-laki itulah yang mendapatkan warisan. Maksudnya ibu itu jadi warisannya dia, jadi harta waris. Nah, macam-macam lah, itu zalim. Kalau dalam agama Persia Romawi misalnya, zaman itu kan manusia diadu sama binatang, sama singa, yang disebut namanya apa? Gladiator. Gitu. Itu dilakukan di Kolosium. Kemudian yang ketiga, wa min dzikri dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Kami datang itu supaya mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Supaya manusia itu justru supaya mereka dapat kesejahteraan, keadilan. Perempuan di masa jahiliyah nggak dapat warisan. Perempuan di zaman-zaman sebelumnya justru menjadi objek yang diwariskan. Datang Islam, wanita dimuliakan, wanita dihormati, dan wanita mendapatkan harta warisan suaminya. Suaminya meninggal, maka ibu-ibu itu dapat 1/4, ya, 1/4 kalau dia tidak punya anak.
dapat 1/8 kalau dia punya anak. Nah, suami dapat setengah dari warisan istrinya gitu. Tapi jamaah sekalian, suami dapat setengah itu nanti balik lagi kepada perempuan juga, kan dikasih sama istrinya yang baru gitu ya. Nah, intinya balik lagi, ibu dapat 1/3 ya, as-sulus atau as-sudus 1/6. Jadi oleh Islam itu dirapikan. Bahkan jamaah sekalian, kalau anak-anak perempuan, kalau nggak punya anak laki, mereka tuh 2/3 kalau mereka lebih dari 1. Ya, nah dijamin itu oleh Quran. Itu nilai sekali luar biasa. Dalam Islam misalkan nggak boleh main nikah sama wanita kalau nggak ada saksi. Dijamin dia hamil. Pernikahan tidak sah kalau tidak ada wali, kalau tidak ada saksi, kalau tidak ada mana. Nah, ada tuh. Ini untuk menjamin hak ibu-ibu. Jangan sampai nanti Islam dibilang agama yang mengekang. Justru ada Islam, perempuan jadi mulia, jadi terhormat. Oke. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, perlu ini dibaca, ini bacaan aja ya. Statistik jihadnya Rasulullah. Jadi kita kalau membaca sirah Rasul itu bukan hanya membaca sholatnya aja, ibadahnya. Rasul juga jihad. Bahkan dalam 10 tahun Rasul di Madinah isinya itu jihad semua. Ya. Quran kita kan juga bicaranya bukan hanya ibadah. Puasa itu cuma 1. Seperti Al-Musyad 183 sampai 188. Tapi kalau bicara ayat jihad itu banyak banget. Nah, tapi jihad dalam konsep ya bukan ekspansi, bukan sadis gitu. Membela hak. Kenapa mesti ada jihad? Kalau hak kita diganggu sama orang, itu perlu dilawan. Ya, nggak tahu konsep jihad pun orang kalau diganggu pasti melawan. Semut aja yang nggak tahu ayat jihad apa tuh bahasa kita, semut kecil kalau diinjak, nah katanya begitu. Itu semut. Kalau semut nggak ngaji, apalagi manusia. Itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ya, kenapa mesti melawan Israel? Dia ganggu, ini tanah air saya, ini tempat lahir saya. Sekarang mau dirampas. Kita punya rumah, ada orang menempatin, lawan nggak tuh? Yang lawan, perampok dia. Nah, tapi kan logikanya sekarang justru yang punya rumah, yang melawan itu yang dianggap teroris. Betul nggak? Kan nggak logis gitu. Yang dibela malah perampok, ya, yang dibelain malah yang perampok yang dibelain, yang punya rumah malah nggak dibelain. Nah, ini juga otokritik hari ini terhadap proposal yang disampaikan oleh Donald Trump yang disebut dengan namanya BOP. Apa BOP itu? Bantuan operasional. Maka mesti bayar 14 triliun. Nah, ini kan luar biasa. Rasul dalam jihadnya Rasul itu berapa? Rasul memimpin 28 kali perang. 28 kali perang dalam hidupnya. Nah, kemudian ada 38 peperangan yang sifatnya ekspedisi. Rasul enggak memimpin, tapi sahabat yang memimpin. Ya, dari 28 kali perang yang dipimpin Nabi, hanya 9 perang saja yang terjadi. 19-nya tidak kejadian karena musuh keburu lari. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini sekilas. Nah, ini petanya, ini 28 perang yang dipimpin oleh Nabi itu jamaah sekalian, lengkap sekali. Ya, ada Wadan, ada Buat, Asyirah, Badar Ula, Badar Kubro, terus luar biasa. Ini jarang dikaji, padahal ini mesti dikaji ya. Karena ini juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Oke. Nah, di bulan Ramadan itu tadi saya sampaikan ada beberapa peristiwa penaklukan yang diabadikan sejarah. Ada Badar, ada Fathu Makkah, ada penaklukan Andalusia. Andalusia di mana jemaah?
Spanyol ya. Dulu itu Islam berkuasa di sana berabad-abad. Kemudian ada namanya penaklukan Amuria. Amuria itu satu kota hari ini di Turki. Itu ditaklukkan pada 223 Hijriah Ramadan ya, oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah ya, khalifah dari Bani Abbasiyah. Kemudian juga ada namanya Ain Jalut. Wah, ini sejarahnya seru juga nih Ain Jalut. Ain Jalut itu monumental ya, karena waktu itu dunia negara-negara Islam dikuasai oleh pasukan Mongol, pasukan Tatar. Ya, pimpinan siapa? Genghis Khan, Hulagu Khan, pokoknya yang ada kan-kannya itu. Entah sama nggak itu? Sama Syahrul Khan. ya, Khan dalam bahasanya tuh, kalau kita bahasanya Khan, tapi Khan dalam bahasa mereka. Khan itu apa? Pemimpin. Ya. Nah, ini dahsyat jamaah sekalian. Kemudian juga terjadi namanya Perang Hittin. Perang Hittin ini terjadi pada Ramadan 583 Hijriah atau November 1187. Nah, Perang Hittin ini dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mana Salahuddin? Bangsa Kurdi. Nah, Salahuddin itulah kemudian setelah memenangkan Perang Hittin, Salahuddin nanti menaklukkan Baitul Maqdis, kota Al-Quds, yang di situ ada Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa kembali lagi ke dalam pangkuan kaum muslimin. Nah, oleh Salahuddin Al-Ayyubi dibebaskan. Kemudian nanti dibebaskan kembali Masjidil Aqsa itu oleh siapa? Oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih menaklukkan apa? Konstantinopel. Kemudian nanti khalifah-khalifah berikutnya Sultan Abdul Hamid kedua. Ya, sultan terakhir dari kekhalifahan Turki Utsmani itu yang menguasai kota Al-Quds, tanah Palestina dan beberapa negara Islam dalam kekhalifahan Turki Utsmani, orang Turki. Nah, ini semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Termasuk tadi saya bilang Indonesia merdeka juga diproklamasikan pada bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan maka di pembukaan Undang-Undang Dasar kita ada kata berkat rahmat Allah. Ya, berkat rahmat Allah. Nah, kenapa tuh katanya? Ada analisa. Kenapa disebut berkat rahmat? Ini dikorelasikan dengan Ramadan. Ya, maksudnya apa? Ada kan hadis ya atau perkataan Ramadan itu awwaluha rahmat, ya kan? Ramadan itu 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua apa itu? Maghfirah, ampunan, 10 hari yang ketiga itqun minan nar, pembebasan diri dari neraka. Nah, disebut rahmat kenapa? Karena bulan Ramadan di 10 hari pertama berkat rahmat Allah, bertepatan juga dengan 10 hari pertama bulan Ramadan, dimasukkan itu dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Yang merumuskan negara ini para ulama, sehingga keluar kata-kata itu. Ya, siapa yang mengenal bahasa rahmat? Itu bukan nasionalisme, orang nasionalis pasti kelompok agamis, baik NU, Muhammadiyah, ada PUI yang berkumpul di situ waktu itu jamaah sekalian. Jadi agama kita, negara kita didirikan oleh para pendiri ini sangat agamis kan? Ya, agamis banget gitu. Ketuhanan yang Maha Esa, Allahu Ahad, ya. Kemudian juga ada
persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, ittisam, persatuan. Kana nasu ummatan wahidah. Keadilan bagi seluruh Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Itu bahasa-bahasa Quran semua. Nah, makanya saya mengatakan yang masalah itu bukan Pancasilanya. Yang masalah itu adalah orang yang ngamalin Pancasila, yang menafsirkan Pancasila, itu yang masalah. Kalau Pancasila ini ditafsirkan oleh orang yang benar, oleh umat Islam yang pemahamannya bagus, lempeng. Tapi kalau ditafsirkan sama komunis, ya begitulah. Nah, kalau ditafsirkan sama misalkan sosialis, kemudian oleh orang-orang orientalis, sekuler, ya sekulerisme, ya dia jauh dari agama. Padahal yang merumuskan dulu orang-orang yang punya background agama. Ada background NU, background Muhammadiyah, ya. Itu kan tim 9 yang merumuskan tentang konsep dasar negara kita. Oke. Jamaah sekalian, ke penaklukan kota Makkah ini gini. Itu diawali dulu dari terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Mungkin suka dengar perjanjian Hudaybiyah atau namanya Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Kapan terjadi? 6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah. Ya. Pada tahun ke-6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kenapa ada perjanjian Hudaybiyah? Dulu Rasul mimpi, jamaah sekalian. Yang mimpinya itu diabadikan dalam surat Al-Fath. Laqad sadaqallahu ru'ya rasulahu bil haqq. Ya. Sungguh Allah telah membenarkan mimpi Rasulnya dengan benar. Rasul mimpi apa? La tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminin. Rasul itu mimpi, ya, mimpi masuk Masjidil Haram. Ngapain? Aminin, dengan aman. Muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Mimpi masuk Masjidil Haram dengan kondisi rambut dicukur gundul atau hanya motong sedikit saja. Itu dilakukan kapan? Kalau ibadah umroh. Maksudnya Rasul mimpi umroh. Padahal waktu itu kota Mekah masih dikuasai oleh siapa? Orang-orang musyrik. Rasul mimpi umroh. Mimpinya ini disampaikan kepada sahabat. Sahabat yakin, percaya mimpi Nabi itu wahyu. Ya, ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Semangatlah mereka berangkat umroh, berangkat 1.800 orang. Berangkat apa? Umroh dari Madinah ke Mekah. Tapi Mekah waktu itu masih dikuasai siapa? Orang-orang musyrik, musuh Islam. Berangkat Nabi. Nah, ketika menjelang sampai di Mekah, di Hudaybiyah, sebelum masuk Mekah, Rasul ditahan, nggak boleh masuk kota Mekah. Terjadi nanti perundingan. Rasul ngirim utusan. Utusan yang pertama, untanya disembelih sama mereka, orangnya hampir dibunuh. Utusan yang kedua, Rasul mengutus sahabat Utsman. Siapa sahabat Utsman, jamaah saya? Mantunya Nabi, ya kan? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sahabat kaya. Kalau kita umroh di Madinah itu ada gedung, ya, tulisannya itu hadza waqfu Utsman. Ini gedung wakafnya Utsman. Utsman siapa? Utsman bin Affan.
sahabat Nabi, tapi wakafnya masih ada sampai hari ini. Dari mana? Dulu Utsman pernah mewakafkan sumur namanya Bi'ru Rumah. Ya, sumur ini jadi pusat kaum muslimin yang ngambil air di Madinah. Yang awalnya punya siapa? Yahudi. Yang awalnya punya Yahudi. Kata Rasulullah, karena kaum muslimin kesulitan air, kata Nabi, siapa yang membeli sumur Ar-Rumah, ya, aku jamin dia surga. Kemudian Utsman beli, tapi Yahudi nggak mau jual. Kata Utsman gini, sekarang saya beli setengah aja. Saya beli setengah sumur ini, itu pun dengan harga mahal banget. Setengah itu maksudnya apa? Sehari Utsman, sehari Yahudi. Besoknya Utsman, besoknya Yahudi, terus begitu. Itu namanya beli setengah. Ketika udah deal Yahudi, Utsman bilang kepada kaum muslimin, ya, wahai kaum muslimin, ambil air dari sumur ini ketika hari saya, giliran saya. Besok giliran Yahudi, kalian gak usah ngambil air lagi karena mesti bayar. Akhirnya di hari punya Utsman, kaum muslimin ambil air untuk cadangan 2 hari. Besok giliran Yahudi, nggak ada yang ngambil air. Yahudi gigit jari. Kemudian Yahudi bilang, udahlah saya jual juga, ya, bagian saya. Kata Utsman, nggak mau, udah cukup. Akhirnya didiskon habis. Nah, Yahudi mesti dikalahin dengan begitu, masih cerdas. Di sekitar sumur itu nanti ada pohon-pohon kurma, kebun kurma. Dari kebun kurma ada hasil. Hasil dari buah kurma ada bagian yang dibagikan kepada kaum muslimin, ada bagian yang dijual, diinvestasikan. Kemudian dikembangkan sampai hari ini ada bank, sampai hari ini ada gedung, ada hotel yang hasilnya dari wakaf Utsman. Kapan Utsman wafat? 14 abad yang lalu. Tapi wakafnya masih ada sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Karena wakaf itu nggak boleh dijual, ya, nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, dihadiahkan, karena dia punya Allah, sudah diberikan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin mengabadikan harta, itu bukan dengan investasi, ya, bukan dengan beli saham, beli aset. Kasih sama Allah dalam bentuk wakaf, gitu. Nah, kalau sudah jadi wakaf, abadi itu harta kita. Kita kebagian apanya, jamaah sekalian? Kita kebagian keuntungannya, passive income, tapi dalam bentuk pahala. Nah, gitu. Nah, Utsman diutus menemui orang musyrikin. Beberapa hari Utsman ngabali. Tersiar kabar kalau Utsman dibunuh. Kemudian kaum muslimin mengadakan namanya baiat aqabah, baiat ridwan. Laqad radhiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridha kepada orang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Dulu di Hudaybiyah itu baiat. Cara baiat sahabat itu gini, Rasul naruh tangan, kemudian sahabat pada naruh di atas tangan Nabi. Nah itu, ya. Kalau di kita tuh, kalau mau main kan begini juga, pembimpa. Itu baiat. Ya, kami baiat janji setia kepada Allah untuk membela kebenaran. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ternyata Utsman tidak terbunuh. Utsman balik, kemudian terjadi perundingan. Disepakati 4 kesepakatan. Genjatan senjata 10 tahun, umroh tahun berikutnya, kemudian bebas koalisi dengan kabilah yang ada, dan poin yang keempat, kalau ada penduduk Mekah datang ke Madinah harus dipulangi. Kalau ada penduduk Madinah datang ke Mekah nggak usah dipulangi. Nah, ini kelihatannya merugikan. Umar protes, tapi diyakinkan oleh Abu Bakar
ini keputusan Allah. Turunlah dalam peristiwa Hudaybiyah ini, ya, apa yang turun? Surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami berikan kepadamu kemenangan kilang gemilang. Fathan mubina jadi inspirasi oleh siapa? Oleh Pangeran Fatahillah ketika menaklukkan kota Jakarta dari penjajah Portugis. Kota Jakarta itu dulunya namanya Jayakarta. Jayakarta itu terjemahan dari Fathan Mubina, mengambil dari surat Al-Fath ayat 1, kemenangan besar. Katanya ya 22 Juni ketika Fatahillah menaklukkan Jakarta itu juga berbarengan dengan 22 Ramadan pada tahun itu. Ramadan juga jamaah sekalian. Nah, selanjutnya kenapa penaklukan kota Mekah? Lihat, perjanjiannya tahun 6 Hijriah. Kota Mekah ditaklukkan tahun 8 Hijriah. 2 tahun setelah perjanjian. Padahal dalam kesepakatan perjanjian ada klausul genjatan senjata berapa tahun? 10, 2 tahun ditaklukkan. Kok bisa? Cara Allah Subhanahu wa taala. Inilah Fathan Mubina. Gimana jalannya? Ini ceritanya. Nah, ini ceritanya begini jamaah. Memang kalau cerita-cerita itu asik ya. Ya, kalau cerita itu. Dan biasanya kita dulu sama orang tua kalau mau tidur itu didongengin dulu. Nah, jadi kalau bahas sirah rawan juga. Ini lagi mendongeng atau apa? Jadi ngantuk itu biasanya. Nah, apalagi tadi kita bangun jam 3 ya. Jadi awalnya begini. Di perjanjian Hudaybiyah ada kesepakatan. Di Jazirah Arab itu kan banyak kabilah-kabilah ya. Yang mau ikut, kabilah yang mau ikut kaum muslimin silahkan. Kabilah yang mau ikut orang musyrikin silahkan. Maksudnya berkoalisi, masuk koalisi atau aliansi. Hari ini misalkan ada koalisi BOP, Board of Peace ya. Nah itu kan 20 sekian negara ya, 22 atau berapa ya. Nah itu koalisi. Ada koalisi misalkan jamaah sekalian, kalau dalam militer ada NATO, kalau dulu ada Pakta Warsawa ya. Ada NATO ya, NATO itu Eropa. Pakta Warsawa Rusia dengan Eropa Timur. Kekuatan. Nah ini Bani Bakar itu kabilah berkoalisi dengan musyrik orang Quraisy. Ada kabilah Khuza'ah berkoalisi dengan Rasulullah kaum muslimin. Bani Bakar temannya Quraisy ini nyerang Khuza'ah, koalisinya Nabi. Tapi Bani Bakar minta bantuan kepada orang Quraisy untuk nyerang Khuza'ah, dan mereka ngasih bantuan ya. Terlibatlah Sofwan bin Umayyah, Uwaitib bin Abdul Uzza ya, maka mereka bisa membunuh 20 orang dari kabilah Khuza'ah. Siapa kabilah Khuza'ah? Koalisinya kaum muslimin. Khuza'ah ini datang kepada Rasulullah minta bantuan. Dengan demikian keterlibatan orang Quraisy bantu Bani Bakar nyerang Khuza'ah ini sama dengan membatalkan perjanjian genjatan senjata dengan kaum muslimin. Nyerang koalisinya kaum muslimin sama dengan nyerang juga kaum muslimin. Itu tuh yang menyebabkan batal. Jadi sekarang 10 tahun itu batal demi hukum. Karena orang Quraisy ya, mereka berkhianat kepada perjanjian itu dengan menyerang koalisinya kaum
muslimin, yaitu Khuza'ah, kabilah Khuza'ah. Oleh karena itu orang Quraisy sadar itu salah. Sekarang perjanjian itu sudah batal. Artinya kaum muslimin boleh untuk nyerang kota Mekah. Maka orang Quraisy mengutus Abu Sufyan, tokoh Quraisy yang waktu itu belum masuk Islam, diutus ke Madinah menemui Rasulullah. Misinya apa? Pertama, memperbaharui perjanjian. Yang kedua, menambah masa genjatan senjata. Jangan 10 tahun lagi, 20 tahun kalau bisa. Datang Abu Sufyan, dia melobi siapa? Ketemu Nabi, Nabi respon. Ketemu Abu Bakar, tidak nyanggupin. Ketemu Umar, tolong dong bilang sama musuh, ya kita mau perjanjian damai lagi, tolong dong. Kata Umar, ya kalaupun saya hanya punya batang gandum, kata Umar, saya akan perangi kamu dengan batang gandum itu. Ya gimana? Minta tolong untuk supaya kita memperpanjang, katanya kalian orang musyrik yang dulu kami dakwai. Akhirnya misi batal. Kemudian Rasul menyiapkan pasukan jemaah saja untuk menaklukkan kota Mekah itu. Tapi Nabi tidak ngasih tahu kepada sahabat kita akan pergi kemana nih perang. Kenapa? Karena Mekah itu kampung halamannya sahabat, ya kan? Kan sahabat Nabi itu ada dua, ada Ansor, ada Muhajir. Ansor orang Madinah, kalau Muhajir orang mana? Orang Mekah. Rasul kan ngasih bocoran kalau kita akan melakukan kota Mekah. Kenapa? Karena kalau dibocorkan khawatir nanti bocor duluan, strategi bocor gitu. Dan itu terjadi. Ada sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, ya itu orang Muhajir. Dia nulis surat kepada keluarganya di Mekah kalau Nabi dan kaum muslimin akan melakukan Mekah. Ini bahaya kalau bocor, ya bisa menggagalkan misi. Nah makanya Nabi ngutus Ali, Zubair dan Mikdad untuk nyegat kurir yang bawa surat dari Hatib itu. Perempuan dicegat, ketemu, dan perempuan itu ditanya, mana surat dari Hatib? Kata perempuan tersebut, nggak ada, katanya nggak ada surat. Jangan bohong kamu, bener nggak ada. Kata Ali, kalau kamu bohong kami telanjangi. Kata baru ngaku tuh. Di mana ditaruhnya? Disanggul rambutnya di sini, diumpetin. Dibawa lagi, dibawa pulang ke Madinah, dihadapkan kepada Nabi. Ya Nabi, ini suratnya, ini perempuan pembawa surat tersebut. Rasul nanya kepada Hatib, Hatib kamu apa-apaan ini? Hatib itu ring satunya Nabi, sahabat dekat dengan Nabi jamaah saya. Maka Nabi ngasih tahu kepada Hatib, kita akan nyerang nih. Karena dianggap Hatib bisa menjaga rahasia, ternyata nggak bisa. Nah kata Hatib, nggak ada alasan. Saya tidak murtad, saya tidak khianat, saya tidak benci kepada Islam. Cuman saya ingin supaya keluarga kecil saya selamat. Wahai Rasul, itu tuh aja tujuannya gitu. Kata Umar, wahai Rasul, biar saya penggal lagi kepalanya dia. Ya, karena ini namanya dalam Islam bugot, pembangkang, pengkhianat negara. Ya memang hukumnya hukuman mati. Tapi kata Nabi jangan, ya Hatib ini dulu veteran Badar. Kemudian jamaah sekalian, pasukan Islam bergerak. Lihat ini momentum bagus. Sebelum bergerak meninggalkan Mekah, Madinah, Rasul ngangkat PLH dulu nih, pelaksana tugas harian. Namanya Kulsum bin Husain di Madinah. Ya. Kemudian Rasul keluar dari kota Madinah kapan? 20 Ramadan. Jam berapa? Ba'da asar. Mungkin kita bertanya, kenapa sih Nabi nggak nunda penaklukan kota Mekah, entar aja habis Lebaran? Ya, habis Lebaran aja. Kata Rasul mungkin, ya kita pengen mudik duluan ini. Kan Rasul orang Mekah. Nah, dan juga Rasul pada asar, besok aja deh pagi-pagi seger. Enggak juga. Dan ada riwayat menarik ketika Rasul keluar dari kota Madinah,
di gerbang kota Madinah itu sudah dianggap safar perjalanan, langsung membatalkan puasa. Padahal maghrib tinggal beberapa jam, Rasul batalin tuh puasa. Kenapa jamaah sekalian? Diteorikan oleh para ulama, Syekh Yusuf Qaradawi disebut dengan namanya fiqhul aulawiyah, melihat fikih prioritas mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama dulu? Mempertahankan puasa akan membuat fisik lemah. Membatalkan puasa nggak apa-apa, karena dalam perjalanan puasa nanti bisa diqadha di bulan-bulan berikutnya. Tapi ini misi yang lebih penting, menaklukkan kota Mekah. Kesempatan tidak datang dua kali. Ini kesempatan. Kapan kesempatannya? Ya ini tanggal 20 Ramadan. Kapan kesempatannya? Ya kita harus bergerak sebelum asar. Nggak ada bahasa nanggung, bentar aja habis maghrib. Enggak. Sekarang bergerak 10.000 pasukan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kemudian Rasul bilang sahabat, kalau nanti sampai di Mekah ada 10 orang, 6 laki-laki, 4 perempuan. Kalau tidak mau masuk Islam dan melawan, bunuh katanya. 10 orang ini yang paling benci sama Islam, tukang ngebully Nabi, menghina Nabi, melecehkan Nabi, melecehkan Islam. Siapa di antara mereka jamaah sekalian? Ada 2 orang yang nanti masuk Islam. Siapa tuh? Ya, dari 10 itu 6 masuk Islam, 4 terbunuh. Siapa yang masuk Islam? Hindun binti Utbah. Siapa Hindun? Istrinya Abu Sufyan. Siapa Hindun? Dulu yang memutilasi. Memutilasi siapa? Paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Kapan? Dalam perang Uhud. Hamzah ditombak sama Wahsy, meninggal. Kemudian dadanya dibelek oleh Hindu, diambil jantungnya, dikunyah. Ngeri juga mama itu ya. Nah, hati-hati jamaah saya. Tapi dia waktu penaklukan Mekah masuk Islam. Rasul nggak ada dendam, ya. Dan Rasul nggak bilang semua orang boleh masuk Islam kecuali kamu, nggak ada. Karena Islam ini punya Allah. Nggak boleh halang-halangin orang masuk Islam. Nggak boleh halang-halangin orang masuk agama ini. Siapapun boleh. Mau dia pakai tato atau apa, bekas apa, preman dan lain sebagainya. Kalau Allah kasih hidayah ya kita terima. Karena ada orang juara MMA di Amerika, ya, itu tatoan badannya gede, tatoan umroh kelihatan tatonya. Jadi musik kan silakan aja jamaah saya. Tapi saya sakit hati sebagai keponakannya. Itu pribadi, masalah pribadi. Masalah pribadi jangan dicampur adukan dengan masalah agama. Islam ini punya Allah. Ya, kalau kita sayang sama paman itu masalah pribadi. Dia yang menyakiti paman saya, dia maksudnya silakan aja. Selama dia taubat kepada Allah, taubatan nasuha, mudah-mudahan taubatnya diterima sama Allah. Hindun. Maka ketika dia masuk Islam, Rasul nggak mau lihat wajahnya supaya dia nggak dendam apa. Dia tahu ini yang dulu memutilasi pamannya. Tapi sekarang dia masuk Islam, ya silakan dia syahadat. Yang kedua siapa? Ikrimah nomor 3. Siapa Ikrimah? Anaknya Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Abu Jahal itu orang yang paling benci kepada Islam ketika dia hidup. Anaknya sekarang masuk Islam. Ya. Apakah anaknya harus dikaitkan dengan dosa bapaknya? Enggak, dalam Islam lakum dinukum waliyadin. Lana amaluna walakum amalukum. Amal dia untuk dia, amal kita untuk kita. Ya. Nah, ini Islam jamaah sekalian. Enggak ada dosa warisan tuh enggak ada dalam Islam. Enggak ada dosa warisan. Anak mah bersih.
Kalau yang salah, ya yang salah, yang berbuat kesalahan itu yang salah. Dan Rasul mengajarkan adab kepada sahabat. Rasul bilang begini, kalau Rasul lagi di majlis, datang nih Ikrimah anak Abu Jahal itu yang masuk Islam. Rasul bilang kepada sahabat, diajarin sama Nabi, ya dakhala alaikum Ikrimah, fala tatakallamu an abi. Ini Ikrimah mau masuk gabung sama kita nih. Kata Rasulullah, kalian jangan bahas tentang bapaknya, jangan ngomongin bapaknya. Bapaknya siapa? Abu Jahal. Artinya apa? Rasul jaga perasaan Ikrimah, meskipun bapaknya tuh jahat banget, tapi ini anaknya Muslim, harus dijaga perasaan. Subhanallah ya. Gak ada bully-bulian dan lain sebagainya. Rasul ngajarin begitu. Kemudian Quraisy cemas, jamaah sekalian. Ya. Akhirnya ada tiga orang Quraisy ini. Ada namanya Hakim Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, sama Budel bin Warqah. Tiga orang ini nyari-nyari info kaum muslimin kira-kira apa yang dilakukan. Ternyata di jalan ketemu Nabi, ya, ketemu Nabi dan mereka intinya mereka syahadat. Mereka syahadat, masuk Islam, Rasul masuk kota Mekah, dibersihkan Mekah dari 360 berhala. Kemudian Rasul memberikan pemaafan umum kepada penduduk Mekah. Ya, ini yang menjadi pelajaran penting jemaah sekalian. Rasul nggak ada dendam, nggak ada pembantaian, nggak ada tumpah darah. Meskipun orang Mekah dulu mencaci maki Rasulullah, benci kepada Rasul dan Islam, tapi ketika Rasul menaklukkan kota ini, semua orang dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka nanti pada masuk Islam, ya, pada masuk Islam. Dan kota Mekah kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Tapi nanti Nabi tidak tinggal di Mekah. Nabi pulang lagi ke Madinah, Masya Allah. Meskipun Mekah sudah kembali ke dalam pangkuan Islam. Inilah jamaah sekalian sejarah singkat, ya, penaklukan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah penaklukan kota Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Dokter kita yang menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah hijab penaklukan kota Makkah. Ustaz, mengenai perayaan Hari Raya Idul Fitri, apakah ada hubungannya dengan kemenangan Mekah? Ya. Mengenai perayaan Hari Raya Idul Fitri, apakah ada hubungannya dengan kemenangan kota Mekah? Nah, perayaan Idul Fitri dengan kemenangan kota Mekah. Pasti Rasulullah pada tahun 8 Hijriah itu Idul Fitrinya di Mekah, ya, belum balik ke Madinah. Nah, kalau Idul Fitri memang Id kembali, Fitri, ya, ada yang bilang Fitri itu dari kata fatur. Fatur itu apa? Kembali lagi makan minum, gitu ya. Puasa kan tak boleh makan minum. Nah, 1 Syawal kita boleh kembali lagi makan minum karena sudah tidak puasa. Ada juga mengatakan Fitri itu dari kata fitrah. Fitrah itu adalah kesucian, ya, kembali kepada setelan awal diri kita. Tentu itu juga adalah kemenangan karena kita berhasil, ya, berlatih, bertahan, mengalahkan hawa nafsu dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan selesai juga ibadahnya, nah ini bukan kemenangan kalau begitu, ya. Nah, tapi kalau dengan Fatuh Mekah, Idul Fitri dengan Fatuh Mekah di tahun ke-8 Hijriah itu saja.
8 Hijriah Rasulullah menaklukkan kota itu, maka Rasul tanda petik berlebaran ya di kota Mekah, merayakan Idul Fitri di kota Mekah karena kembalinya kota ini ke dalam satuan Islam. Secara umum Idul Fitri dikaitkan dengan aktivitas ibadah puasanya kaum muslimin ya, selesai ibadah puasa kembali lagi makan minum pada tanggal 1 Syawal, maka disebut dengan Idul Fitri. Fitri dari kata makan minum. Id kembali fitri, bisa makan bisa minum di siang hari yang sebelumnya dilarang ketika bulan Ramadan. Atau fitri dimaknai sebagai ya kebersihan, jiwa bersih, dosa-dosa diampuni, kemudian juga amal banyak, maka kita kembali kepada jiwa yang bersih, jiwa yang suci, jiwa yang diciptakan Allah sebelum kita banyak dosa. Begitu Pak, Allah a'lam. Berarti nggak ada hubungannya dengan Enggak ada ya, tidak. Baik, ada pertanyaan 1, 2, 3. Assalamualaikum